Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita Silver. Episode kedua ini, aku ingin sedikit membahas tentang hobi dan kesenangan masa kecil. Kesenangan masa kecil yang dimana belum ada yang namanya smartphone seperti sekarang ini. Dan anak kecil di daerahku sekarang ini sudah jarang, bahkan tidak pernah bermain hal-hal yang aku lakukan seperti waktu kecil dulu. Aku akan mulai dengan definisi dari hobi. Aku mengambil sumber dari Wikipedia. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Menurut KBBI, hobi adalah kata yang dapat diartikan sebagai kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Tujuan dari hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hobi itu adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan di saat waktu kita senggang dan untuk mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan untuk kita saat itu. Ini aku sudah sudah list hobi dan kesenangan aku yang dari kecil sampai sekarang ini. Walaupun ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama itu main hujan. Tidak tahu kenapa. Dulu itu kalau sudah melihat gerimis dan turun hujan itu pasti senang gitu. Pengen main hujan di luar, pengen mandi hujan. Apalagi dulu di daerahku itu jalan gangnya itu masih tanah. Jadi kalau hujan itu pasti licin biasanya. Dan kebiasaan kami dulu waktu hujan, kami itu mencari sebuah jalan yang ada tanjakannya. Nanti jalannya itu akan kami suruh licin gitu kan. Terus kami main perosotan. Itu dari atas sampai ke bawah gitu. Kotor sih dan emang ngerusak jalan, cuma seru aja gitu. Ya besoknya ya demam sih biasanya karena udah main hujan. Tapi dulu itu walaupun udah tahu kalau main hujan itu demam, tapi tetap pengen main hujan gitu. Beda dengan sekarang ini, kalau udah gerimis hujan itu bawaannya ya pasti ngeluh gitu ya, ke hujan sih, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngerjakan ini itu gitu. Lalu ada mainan musiman masa kecil. Jadi di daerahku itu jika ada seperti musiman begitu bermainnya. Jika satu dua orang misalnya bermain permainan A, nanti satu kampung itu pasti bermain A itu. Dan jika ada yang bermain hal yang B, nanti satu kampung itu bakalan ikut juga bermain hal B itu begitu. Ini permainan masa kecilku dulu. Yang pertama itu ada senjata seperti pistol gitu, tapi dari bambu. Nah, bukan pistol sih, dia kan ada bambu yang kecil gitu, seukuran telunjuk jari gitulah. Kan ada rongganya tuh di dalam tuh. Nanti akan dirakit, ada dari kayu juga, dari bambu sebagai pendorong di situ. Nanti dari bambu yang kecil itu, lorangan kecil bambu itu akan diisi dengan kertas basah, akan dipukul-pukul, terus akan ditusuk dengan pendorongnya sendiri. Nanti kertas yang ada di dalam bambu itu akan melesat laju dan menimbulkan suara yang keras seperti suara ledakan. Jadi biasanya itu buat main tembak-tembakan gitu. Selain itu juga kami juga biasa dulu itu buat sumpit dari bambu. Dan bambu yang ukurannya seperti ukuran
ibu jari kan ada ruasnya tuh, ada bolongannya kecil gitu kan. Nanti akan dibuatkan peluru. Ini agak bahaya sih. Pelurunya tuh dari jarum. Jadi ada jarum, terus ekornya itu dibuat dari tali rapia, sehingga jarumnya itu lebih terkendali lah dan ketahuan gitu kalau jatuh di mana. Itu biasanya untuk main sasaran-sasaran aja sih, untuk nembak apa gitu, tapi bukan untuk nembak sesama kawannya, karena itu hal yang permainan yang cukup berbahaya sih. Lalu ada main karet gelang. Itu bermacam ragamnya. Ada yang main jadi kayak sebuah tiang, terus ada karetnya melintang. Nanti dipasang karet-karet gelang. Nanti anak-anak ini atau kami dulu itu akan melempar karet gelang yang sudah kami rakit sedemikian rupa. Nanti siapa yang paling jauh itu yang menembak duluan. Dan kalau tembakannya itu tepat menjatuhi karet yang sudah dipasang di karet yang melintang itu, nah berarti dia berhak untuk mengambil karet gelang itu sebagai miliknya. Itu lumayan seru sih dulu, karena selain untuk bermain seperti itu juga bisa sambil untuk berburu capung, berburu belalang, ya walaupun tidak tahu itu belalangnya untuk apa, dan kalau sudah dapat biasanya dibuang aja sih, kalau tidak dipakai buat mancing biasanya juga. Lalu ada bermain bermain kelereng. Ini semuanya pasti tahu ya kelereng. Jadi setiap pulang sekolah gitu pasti bermain kelereng, bahkan di sekolah pun bermain kelereng. Dan biasanya itu diadu nih, nanti pameran siapa kelereng yang paling banyak gitu. Bawa ke lapangan itu bawa toples isinya kelereng semua gitu kan. Ada yang cuma bawa 5, tapi sekali pulang main langsung sekantong koceknya kocek celana itu penuh dengan kelereng gitu. Dan kalau main kelereng itu bervariasi, ada yang main bermain lingkaran, ada yang bermain panah, kayak susunan bentuk panah gitu. Terus ada yang main kejar-kejaran gitu dan sebagainya lah. Biasanya kalau bermain kelereng itu pasti setiap orang itu punya jagoannya, atau kalau kami itu nyebutnya gacoknya itu. Jadi seolah-olah kelereng yang kami pakai itu adalah kelereng yang selalu membawa keberuntungan untuk menang. Lalu ada gambar. Jadi dulu tuh ada gambar kartun gitu. Lalu di belakangnya biasanya ada gambar rambu-rambu lalu lintas gitu. Itu cara mainnya biasanya itu ada main tepuk, ada main layar, dan ada yang main tepuk angin gitu. Kalau main tepuk itu kayak kan ada satu gambar itu kita letakkan di telapak tangan, nanti kita dengan teman kita itu berdua kita tos, terus biarkan gambarnya jatuh. Kalau gambarnya itu menjatuh ke lantai, itu yang nampak ke atasnya itu adalah bagian gambarnya, berarti dia menang. Sedangkan kalau yang ke atasnya itu adalah gambar rambu lalu lintas, itu berarti dia kalah dan harus membayar atau memberikan gambar yang dia miliki kepada teman-teman main yang menang itu. Biasanya diberi 1 atau 2 gitu, tergantung kesepakatan mereka itu ingin memberikan berapa kalau kalah. Ada juga yang dimainkan ambil jagoan gambarnya, nanti dilemparkan ke atas, siapa gambar yang muncul ke atas itu yang menang gitu. Lalu ada juga gambarnya itu ditumpuk, jadi kayak pasang berapa gitu ditumpuk di lantai, nanti tangannya itu seperti dihentakkan ke lantai, sehingga
gambarnya itu jatuh dari tumpukan itu, dan nanti yang jatuh itulah yang akan diambil dan menjadi pemilik yang memukul lantai tersebut begitu.